Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat penolakan. Siapa yang tahu kira-kira apa itu kalimat penolakan? Ya, kalimat penolakan adalah kalimat yang menunjukkan tidak setuju, kurang setuju, atau kurang sependapat terhadap sesuatu hal. Jadi, di dalam kalimat itu, kita menyatakan bahwa kita tidak setuju, kurang setuju, atau kurang sependapat dengan sesuatu hal. Nah, bagaimana ciri-ciri kalimat penolakan? Yang pertama, kalimat penolakan berkaitan dengan jawaban atas ajakan seseorang. Jadi, biasanya kalimat penolakan ini digunakan untuk menjawab ajakan yang disampaikan oleh seseorang. Yang kedua, kalimat penolakan biasanya menggunakan kata seperti tidak setuju, tidak sejalan, kurang sependapat, maaf, lain kali ya, terima kasih, dan kata tidak. Jadi ketika kita ingin membuat kalimat penolakan, kita boleh menggunakan kata-kata seperti ini, seperti tidak setuju, tidak sejalan, kurang sependapat, maaf, lain kali ya, terima kasih, dan kata tidak. Lalu, ciri yang selanjutnya adalah kalimat penolakan diucapkan dengan sopan. Mengapa kita harus mengucapkan kalimat penolakan dengan sopan? Agar orang lain tidak menjadi kecewa. Jadi, ketika kita mau menolak sesuatu, kita harus mengucapkannya dengan sopan. Nah, sekarang yuk kita lihat contoh kalimat penolakan. Yang pertama misalnya, saya tidak setuju dengan pendapat Sari kalau belajar kelompok hari ini. Di dalam kalimat ini, kita bisa melihat ada kata tidak setuju. Lalu, di dalam kalimat penolakan juga kita harus menyebutkan hal apa yang kita tolak atau kita menolak untuk melakukan hal seperti apa. Misalnya di sini, saya tidak setuju dengan pendapat Sari kalau belajar kelompok hari ini. Berarti dia menolak untuk belajar kelompok hari ini. Lalu contoh yang kedua misalnya, maaf saya tidak mau bermain di jalan raya. Di situ kita boleh menggunakan kata maaf di depan kalimat penolakan. Contoh yang lain, misalnya saya kurang setuju jika kita pergi ke toko buku terlalu malam. Nah, selain kata tidak setuju, maaf, kita juga boleh menggunakan kata kurang setuju seperti dalam kalimat ini. Saya kurang setuju jika kita pergi ke toko buku terlalu malam. Nah, contoh yang selanjutnya misalnya, maaf, saya kurang sependapat dengan usul dari ketua kelas. Oke, jadi di dalam kalimat penolakan ini, selain kita menggunakan kata maaf di depan kalimat, kita juga menggunakan kata kurang sependapat yang menunjukkan bahwa itu adalah suatu bentuk kalimat penolakan. Nah, bagaimana contoh-contoh kalimat penolakan berdasarkan kalimat ajakan? Yang pertama misalnya di sini ada kalimat ajakan berkata, ayo kita bermain sepeda sekarang. Kita bisa membuat kalimat penolakan menjadi, maaf, aku harus mengerjakan tugasku terlebih dahulu. Jadi, di awal kalimat kita boleh menggunakan kata maaf supaya orang yang menerima penolakan kita tidak tersinggung atau tidak merasa kecewa. Maaf, aku harus mengerjakan tugasku terlebih dahulu. Kita juga boleh menyebutkan alasan kenapa kita menolak ajakan tersebut. Seperti di sini, alasannya adalah karena aku harus mengerjakan tugasku terlebih dahulu. Nah, contoh yang lain yang seperti apa? Misalnya, kalimat ajakannya adalah, mari kita bermain di lapangan. Nah, kita dapat membuat kalimat penolakan menjadi, saya kurang setuju jika kita bermain di lapangan. Nah, di situ kita menggunakan kata kurang setuju. Saya kurang setuju jika kita bermain di lapangan. Nah, sekarang yuk kita lihat contoh kalimat penolakan di dalam teks percakapan. Misalnya, teks percakapannya seperti ini.
Ibu berkata, "Nina, tolong bawakan kue ini untuk Bapak." Kata Nina, "Baik, Bu." Nah, lalu Nina membawa kuenya kepada Bapak. Kata Nina seperti ini, "Ini kuenya, Pak, silakan dinikmati." Lalu bapaknya berkata begini, "Tidak, terima kasih Nak, Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri." Nah, di dalam teks percakapan ini, kita bisa melihat ternyata kalimat penolakannya adalah menggunakan kata tidak. Tidak, terima kasih Nak. Nah, jadi dalam kalimat ini kita bisa melihat ternyata Bapak itu menolak untuk menikmati kue yang dibawa oleh Nina. Jadi kalimat penolakannya yaitu tidak, terima kasih Nak, Bapak masih kenyang. Oke, itu tentang contoh kalimat penolakan di dalam teks percakapan. Oke, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini tentang kalimat penolakan. Oke, thank you everyone. Bye-bye.